Mungkin ada yang bilang, wah wong Islam itu ya padha wae, nyembah Ka'bah. Ada yang bilang gitu kan. Pernah jenengan dibilangi gitu, Islam itu nyembah Ka'bah. Faktanya jenengan semua ngadep Ka'bah. Oke, tidak nyembah, Pak. Kita itu tidak nyembah Ka'bah, hanya menghadap. Dan kenapa kok kita menghadap Ka'bah? Karena diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Bagi kita diperintahkan oleh Allah untuk menghadap manapun terserah Allah. Faktanya dulu sebelum menghadapi Ka'bah kita menghadap ke Baitul Maqdis kan. Berarti yang menjadi persoalan itu bukan Ka'bah atau Baitul Maqdisnya, tapi apa? Perintah Allahnya. Oke? Ini jawabannya. Bahwa kita itu tidak menyembah Ka'bah, sama sekali tidak. Hanya diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Ka'bah, gitu aja. Kalau misalnya Allah itu dulu memerintahkan kita ngadep Segoro Kidul, kan ya mungkin yang ngadep Segoro Kidul. Coba perkaranya kan enggak. Kita menghadap Ka'bah. Dan sekali lagi bukan menyembah Ka'bah. Karena faktanya sebelum itu kita juga menghadap Baitul Maqdis. Itu pun bukan menyembah Baitul Maqdis gitu. Jadi titik tekannya adalah apa? Pada ketaatan, pada kepasrahannya kepada Allah, pada pokoknya manutlah Allah perintahkan apa. Intinya di situ ya. Jadi bukan pada Ka'bahnya tapi pada perintah Allahnya. Kita akan melanjutkan perbandingan ibadah Islam dengan non-Islam. Ciri-ciri ibadah ritual maksudnya, kalau di dalam Islam namanya ibadah makhdhuf. Ada waktu yang dikeramatkan. Biasanya ibadah itu ada waktu yang dikeramatkan. Ada benda yang dikeramatkan. Ada aktivitas yang dikeramatkan. Ada tembang yang dikeramatkan, lagu-lagu yang dikeramatkan. Mari kita lihat contohnya. Ini ritual Buddha. Namanya ritual puja api homa. Waktunya ada waktu keramat. Yaitu kapan? Sebelum masuk musim hujan. Ada soundnya enggak, Tat? Ada, tapi nggak usah. Biar saya bisa ngomong. Kalau itu disuarakan nanti suara saya kalah. Sebelum masuk musim hujan. Fungsinya apa? Untuk membawa kepada keselamatan. Ada benda keramat. Benda yang dikeramatkan apa? Api, yang disebut api homa tadi. Ada aktivitas yang dikeramatkan. Aktivitasnya apa ya? Nutuki iki nggawa geni itu aktivitas yang dikeramatkan. Ada tembang keramat. Nah, itu kalau dibunyikan itu muncul tembang keramatnya puja api homa. Mari kita lihat yang lain. Ibadah Katolik. Ada waktu yang dikeramatkan yaitu bulan April. Ada yang tahu? Paskah. Paskah itu sebenarnya awalnya dari orang nyoba baju. Paskah? Enggak, kegedean Mas. Enggak, bercanda ya. Jangan dianggap serius. Ada benda yang dikeramatkan, salib, roti, anggur. Ada aktivitas yang dikeramatkan, ya ritualnya itu. Ada tembang keramatnya lagu, misa Paskah. Semuanya ada lagunya. Mari kita lihat ini ritual misa Paskah. Kita lihat Islam. Islam ketika jenengan beribadah, jenengan tidak butuh benda keramat apapun. Kalau waktu ada, tetapi nanti waktu ibadah Islam itu istimewa. Contoh ya. Ibadah kalau tadi kan menjelang musim hujan kan itu puja api homa. Kalau misa bulan April. Kita lihat bagaimana Allah mengatur waktu ibadah umat Islam, misalnya apa? Saya ambil contoh puasa. Puasa itu, sebelum masuk ke puasa, kita punya sistem hitungan waktu itu dua. Waktu matahari, Samsiah, dan waktu bulan, Komariah. Memasuki Ramadan, itu tolok ukurnya apa? Komariah. Makanya ru'yatul hilal, masuk bulan Ramadan itu melihat bulan. Oke? Tetapi kapan tidak boleh makan, itu ukurannya bukan bulan, ukurannya apa? Matahari. Asik lah itu. Jadi dari segi penetapan waktunya saja sudah kompleks. Bulan juga diperhatikan, matahari juga diperhatikan. Ini kan luar biasa. Tata aturan yang luar biasa. Sholat itu Samsiah, waktu matahari kan. Kalau subuh itu terbit fajar. Matahari ketika zuhur ketika matahari sudah tergelincir.
ke barat. Kemudian asar ketika bayangan kita lebih panjang dari bayangan lebih panjang dari bendanya. Itu kan semuanya tergantung matahari ya, tergantung matahari. Tapi nanti ada yang bulan, ada matahari. Di dalam Islam itu waktu bulan dan waktu matahari itu saling kait mengkait, dan ini menunjukkan bahwa yang menciptakan itu, yang mengatur waktunya itu paham benar alam semesta yang dia ciptakan ini. Kemudian tidak melalui benda keramat. Mungkin ada yang bilang, wah wong Islam itu ya podo wae kok, nyembah Ka'bah. Ada yang bilang gitu kan? Pernah jenengan dibilangi gitu, Islam itu nyembah Ka'bah. Faktanya jenengan semua ngadep Ka'bah. Oke, tidak nyembah, Pak. Kita itu tidak nyembah Ka'bah, hanya menghadap. Dan kenapa kok kita menghadap Ka'bah? Karena diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Bagi kita diperintahkan oleh Allah untuk menghadap manapun terserah Allah. Faktanya dulu sebelum menghadapi Ka'bah kita menghadap ke Baitul Maqdis kan. Berarti yang menjadi persoalan itu bukan Ka'bah atau Baitul Maqdisnya, tapi apa? Perintah Allahnya. Ini jawabannya. Bahwa kita itu tidak menyembah Ka'bah, sama sekali tidak. Hanya diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Ka'bah, gitu aja. Kalau misalnya Allah itu dulu memerintahkan kita ngadep Segoro Kidul, ya mungkin yang ngadep Segoro Kidul. Coba perkaranya kan enggak. Kita menghadap Ka'bah. Dan sekali lagi bukan menyembah Ka'bah. Karena faktanya sebelum itu kita juga menghadap Baitul Maqdis. Itu pun bukan menyembah Baitul Maqdis gitu. Jadi titik tekannya adalah apa? Pada ketaatan, pada kepasrahannya kepada Allah, pada pokoknya manutlah Allah perintahkan apa. Intinya di situ ya. Jadi bukan pada Ka'bahnya tapi pada perintah Allahnya. Oke, kita lihat perbandingan ibadah. Ibadah Islam itu diatur langsung oleh Allah. Ibadah selain Islam dikarang-karang oleh manusia. Tentu saja dari segi waktu, dari segi ritual itu beda. Tanpa benda keramat sama sekali. Jenengan sholat menggunakan sajadah. Emang nek orang nganggo sajadah nggak syah, kan begitu. Kalau yang lain orang nganggo api ini nggak syah, nggak pakai perangkat ini nggak syah. Makanya Islam itu ibadah itu nggak pakai benda apapun. Tidak ada benda keramat yang harus hadir untuk sahnya ibadah Islam, nggak ada. Kita itu diajari untuk langsung direct komunikasi sama Allah. Adapun sajadah itu fungsinya hanya teknis, biar bersih, kan cuma gitu aja. Bagaimana dengan baju menutup aurat, itu juga teknis untuk menutup aurat, bukan syarat benda keramat bahwa itu yang menghubungkan kita dengan Allah. Jenengan terhubung dengan Allah itu bukan karena baju koko atau baju batik, bukan itu. Oke ya, gitu. Waktunya kompleks, sudah saya ceritakan tadi. Yang ini waktunya hanya menggunakan satu tolok ukur.